dalil dalam fakta dan nyata arahannya adalah atabik tauhid, untuk membawa orang ini mentauhidkan Allah. Maka kemudian dalam frekuensi yang sama semuanya mengatakan apa? La ilaha illallah. Sebagai modal kehidupan untuk menuju ridhonya Allah. Karena isinya adalah tidak mensekutukan Allah wahdahu la syarikalah. Dengan melihat apa? Ketika Allah mulai ingin memberikan tuntunan ini, tidak serta-merta diturunkan begitu saja tanpa harus kemudian harus dimulai dengan Allah ingin meletakkan rumah pertama untuk ibadah. Karena itu Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Pertama rumah yang diciptakan untuk ibadah adalah Ka'bah yang ada di kota Bakkah. Bakkah dan Makkah. Kalau Bakkah dari bak kayak buku, koto ayak ta'u, memangkas, memotong unukul jababirah, lehernya orang-orang yang sombong. Itu arti Bakkah. Berarti orang akan datang dari seluruh dunia, bahkan presidennya pun, jenderal pun, siapapun akan ke sana, dan di sana akan baru merasakan mereka itu bukan siapa-siapa. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakah. Dimulai dengan fondasi yang diletakkan Nabiullah Adam dan diangkat bangunannya oleh Ibrahim dan Ismail. Dan nanti semuanya akan melihat bahwa di sana ada Baitullah itu, kalau toh pun kotak ngono wae sandunya teko untuk bersama-sama di sana mentauhidkan Allah. Padahal cuman kotak saja, tapi itu mesti bermula dari kapan dibangun, kapan ditinggikan, dan sampai kita akan melihat sendiri namanya Maqam Ibrahim, di mana beliau membangun Ka'bah itu. Ini belum bicara masalah asar Adam, Ibrahim, semuanya ada di sana. Bekas-bekas peninggalan Nabi Adam dan Ibrahim, namanya Arafat, namanya Musdalifah, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kita juga akan melihat sendiri bagaimana siapa yang membawa ini kalau bukan para nabi. Kemudian gongnya adalah Sayyidul Anbiya Rasulullah SAW. Maka semua orang yang haji akan melihat dua bukti pokok ini, kaitannya dengan Ka'bah dan Rasulullah Muhammad SAW. Keuntungan kita adalah di antaranya, alhamdulillah, tidak terlalu jauh antara Mekah dan Madinah, sekaligus haji plus kemudian sowan ing saning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkehendak lain, umpamanya ada Mekah dan Rasulullah di Indonesia itu kan repot deh. Jadi sekalian menjadi satu paket ibadah haji plus mau ndak mau kita harus sowan ing ngarsaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bisa kita lihat dengan mata kepala, saksi nyata adanya ini antara Mekah dan Madinah fil Haramain Asy-Syarifain. Selanjutnya, haji sebagai ibadah qauliyah, badaniyah, maliyah, jamaiyah. Qauliyah, badaniyah, maliyah, jamaiyah melengkapi ibadah yang dilakukan oleh manusia, seperti ketika kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah,
menunjukkan ibadahnya ada 4. At-tahiyatu ibadatul lisan, dan al-mubarakat itu ibadah memberikan berkah, diantaranya karena berkumpul-kumpul, bentuk berkumpul apapun, kumpul ngaji, kumpul majlisan, kumpul selawatan, kumpul haji, ya. Ini namanya mubarakat, berarti jamaiyah. Dan badaniyah otomatis karena kita ke sana, adapun sholat saja itu namanya badaniyah. Tapi kalau ke sana kan sekaligus juga qauliyah, juga jamaiyah, yakni berarti kumpul mubarakat dan badaniyah dengan fisik kita, maliyah sekaligus dengan duit kita menjadi satu yang dikumpulkan dalam haji. Berarti ibadah apa? Qauliyah, badaniyah, maliyah, apa? Jamaiyah. Semuanya untuk Allah. Lillah, ya. Tanpa Rasulullah Muhammad SAW kita nggak akan mungkin kenal Allah, maka kita datang ke sana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, ya. Mungkin jadi asalnya di sini ke sana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah. Salatu assalamu alayka ya Rasulullah. Datang ke sana, ke ziarah Rasulullah SAW langsung. Kemudian tidak mungkin kita kenal Rasulullah tanpa Rasulullah Muhammad, kenal Rasul Muhammad tanpa orang-orang saleh. Pada akhirnya kita di sana akan kumpul dengan orang-orang saleh, karena insya Allah orang haji seluruhnya kembali diampuni dosanya. Haji, kan nanti dulu, insya Allah jadi mayoritas akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau kembali kemudian kayak yauma waladat ummuh, kayak bayi baru lahir, ya. Ini kalau bukan memberikan arti kesolehan orang yang datang dari haji, ketika diterima, walaupun sudah tentu tingkat diterimanya tidak sama antara yang mabrur, antara yang makbul, dan antara yang mardud. Maklum ditolak karena apa? Karena mungkin hajinya dengan uang judi, uang haram. Kita ya haji tapi dari duit apa? Tidak halal, yang nggak diterima. Maklum, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adapun di luar itu, ini katakan yang membuat dia haji dengan harta yang betul-betul seluruhnya haram, jelas yang diterima, mardud. Tapi yang makbul, katakan di tengah-tengah, masih A dan B, ya, tidak tahu, mungkin hartanya masih subhat atau dan yang lain, ya, itu maklum. Tidak semuanya mesti halal. Karena makna haji mabrur itu adalah alladzi la yukhalituhu ismun, yang tidak sama sekali dicampuri dosa, itu mabrur. Jadi berarti ada tingkatan mabrur alladzi la yukhalituhu ismun, yang sama sekali tidak tercampuri oleh dosa, itu steril. Kira-kira sampean ngono kira-kira. Gue dhisik ya. Diceritakan dalam kitab dan ceritanya Abu ya, bahwa satu saat ada orang haji jumlahnya 600.000. Ternyata ada di antara waliullah beritahu yang jadi mabrur cuma 6 dok. 6 dok. Tapi per orang ngatrol orang 100.000.
untuk akhirnya diterima. Nah, yang mabrur berapa? Alladzi la yukhalituhu ismun, sama sekali nggak ada dosanya, steril semuanya, masya Allah. Waktu itu dikatakan yang diterima karena ada isyarat dari Allah pada seorang wali bahwa yang mabrur berapa? 6. Tapi memang karena Allah pada waktu di hari Arafah ini Allah memang jadi memberikan katrolan bahwa yang mabrur akan bisa ngatrol pada orang-orang yang masih A dan B menjadi makbul. Menjadi makbul kan dikatrol. Namanya pengkatrolan oleh orang-orang yang soleh menjadi 600.000 diterima. Tinggal yang betul-betul haram yang nggak diterima, maklum. Jadi ukuran makbul ini subhanallah ya. Membuat kemudian mungkin seorang pulang ke rumah karena makbul, berarti kan dijanjikan begitu pulang dan diterima oleh Allah, maka kayak bayi yang baru lahir. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Sampai kemudian saat tiba di rumah, maka seharusnya orang-orang harus datang. Harus datang ke orang yang datang haji. Ya. Kalau mungkin ketika kita mau berangkat, selamatan haji itu minta didoakan kan ya. Cik selamat nendalan balik mulai. Ya. Tapi itu maksudnya kan sampai diadani bareng ya. Apa diadani? Cik selamat ini. Tapi justru disunnahkan bagi orang-orang yang ada di rumah ketika seorang haji datang, justru disunnahkan, dimasrukkan untuk menziarahinya, untuk minta doa diampuni oleh Allah. Ketika Rasulullah sendiri mendoakan pada orang haji, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, Allahumma ighfir lil hajj. Rasulullah doakan pada orang haji. Allahumma ighfir. Jadi kemakbulannya itu sebetulnya nggak lepas dari katrolan orang soleh plus doanya Rasulullah. Apalagi karena disebut duyufur rahman, tamunya Allah. Jadi memang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi kemudian akhirnya sampai Rasul mengatakan dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Sudah. Begitu. Maknanya orang-orang yang di rumah kedatangan orang haji dengan dimintakan ampun dosanya oleh orang dari haji itu adalah sebuah paket doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk namanya fadlullah. Hadza min fadli Rabbi. Sebab definisi mabrur al-mabrur wal hajjul ladzi la yukhalituhu ismun. Nah, berat. Kalau bukan bagi orang-orang yang memang dijaga oleh Allah sampai seperti itu. Ini ceritanya tadi memberikan gambaran antara mabrur apa? Makbul dan martu. Cara Jawa ini ono wak haji, ono wak kaji, ono wak kajlok. Haji, kaji, kajlok ya. Nah. Jadi kapan kita mengundang orang untuk selamatan, tapi nanti orang datang untuk minta diampun dosa lewat kita yang datang dari haji. Udah. Ini satu keutamaan yang diberi Allah oleh Allah Taala kepada orang yang haji sebagai tamunya Allah yang dihormat oleh Allah karena lengkap melakukan ibadah 4, ibadah qauliyah,
ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan plus ibadah jamaiyah. Selanjutnya, bil haji wal umrati yadharu kamalur riqi wal ubudillah. Kalau kita bicara mengenai ibadah haji dan umrah, hikmahnya di balik itu apa? Kalau bukan kita datang ke sini untuk memberikan gambaran. Di balik haji dan umrah ini menunjukkan begitulah seorang hamba kepada Allah itu baru tahu kalau ia adalah betul-betul hambanya yang nurut sama Allah, mau diapakan saja berarti tunduk kepada Allah dengan kata labbaik nggih Gus sendika Gusti. Rasulullah di antara yang mengatakan labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqqa. Labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqqa. Ini menunjukkan bahwa kita datang ke sini untuk sendika Gusti kepada Allah apa katanya, dan tidak ada komentar apapun sampai ke sana. Buktinya mau diapakan saja, opo jari Gusti Allah, tidak ada seperti itu. Betul-betul hambanya Allah yang nurut dengan kata labbaik. Sementara ke sana, ya Allah, kalau kita pikir yo adu-adu, yo ngeten yo duwe yo akeh, ngono kongkon ikhraman, masya Allah. Sementara waktu di rumahnya, di negerinya, masya Allah, sing dadi presiden, sing dadi jenderal, sing dadi yai, sing dadi iki, dihormati segala-galanya. Kesana jadi Gusti Allah. Kan wis ngene nganggo ihram loro ae ya. Wong kowe mati wae ya. Kalau sudah mati ya gitu itu sudah. Ibaratnya begitu. Jadi akhirnya hal-hal yang sama sekali tidak ada ukuran dengan akal menerima. Kesana kan puter-puter lempar ini jenderal barang yo kon ngene ae. Keran teman kanak-kanak. Puter-puter mlaku Safa Marwah. Kon ngincing-ngincing. Lak balik maneh. Kalau bukan kibal itu masih ada yang seluruhnya adalah demi untuk ingat Allah dan nurut ngarsani Gusti Allah. Wis opo wae. Kalau ataupun dalam waktu yang sangat singkat masuk namanya ikhraman hari Arafah, kemudian hari 10 tambah 3 5 hari, tapi dipres sama Allah sampai motong kukumu dhewe aja. Kukumu dhewe ora oleh diwatong. Potong habis kok dia. Segala-galanya dilarang ini anak ini, ya masya Allah. Ini kalau kita melanggar sedikit saja sudah percuma. Datang mau ke sana, oleh Allah kamu dianggap kurang, nggak nurut, selesai sudah. Padahal hanya seperti itu, hanya seperti itu. Dimana kemudian di balik itu kemudian masya Allah diujo-ujo dengan Masya Allah sholat di Masjidil Haram sama dengan berapa? Ibadah kebaikan itu di tanah haram di bagian berapa? 100.000 kali. Allah. Gitu. Jadi betul-betul menggambarkan kita ini waktu itu memang tidak ada senurut kita seperti waktu haji. Padahal di negerinya dihormati di ini. Podo wae gak presiden, gak gubernur, gak wali, gak sopo, sama saja sudah. Masya Allah. Ini sebetulnya kalau kita menghubungkan dengan arkanul Islam yang lain, pada akhirnya ibadah itu apa kalau bukan ketundukan pada Allah semata-mata. Dimulai alhamdulillah kita mengenal Allah lewat iman,
maka mengetahui yang namanya Tuhan yang patut disembah hanya Allah. Karena didasari dengan iman, alhamdulillah, bukan dengan wijdan. Wijdan itu ngarang dewe, terus diyakini dewe. Makanya namanya punya keyakinan agama yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ukurannya sampai disebut bahwa di dunia ini ada 350 agama. Hanya untuk mencari Tuhan, ketika manusia ini punya gharizatut tadayyun mencari Tuhan, tapi jalurnya salah karena menjadi wijdan bukan iman, maka kemudian akhirnya matahari disembah, bulan disembah, gerumbul disembah, bahkan di India ada farji disembah. Muka orang wedok iku mesti teko kono. Kono iku kono wong jeneng. Sangat pantas kalau farji disembah. Nyembah kaya apa? Menisuk farjini ibu ini diambung. Yang dari langit pun masih ada perubahan dari orang-orang yang menganut agama itu. Sebutlah Bani Israel adalah pengawal agama pada awalnya, tapi kemudian yang mengganti agama tauhid kesyirikan adalah juga Bani Israel. Jadi agama Yahudi dan Nasrani. Ini ukurannya dari agama samawi itu pun masih ada yang bisa merubah. Apalagi yang namanya agama bikinan manusia. Seluruhnya pasti di balik itu ada mensekutukan Allah. Padahal yang paling tidak disenangi Allah adalah mensekutukan Allah. Mengaku dewi jen kul wallahu ahad kok. Ini cari ini ya. Ngurusi sekian ini al-qayyum saya, semuanya saya. Orang sing rewangi kok. Dan kamu mensekutukan saya, apakah sirkan jalian, apakah sirkan khafiyan, berarti itu tidak mengindahkan Allah, maka Allah sangat-sangat tidak senang. Akhirnya kembali, apa kalau bukan kemudian hanya Islam, innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirnya karena kita tahu Tuhan yang benar adalah Allah, maka mesti kita berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan sholat kita. Itu adalah komunikasi. Untuk menunjukkan ketundukan dalam sholat, pokoknya dalam rukuk dan sujud. Siapa kamu manusia yang mendewakan akal dan menjadi orang berhasil, orang menjadi ini karena punya akal. Tapi di hadapan katanya Allah, kamu berpikir waktu rukuk, ternyata kepalamu podo karo bokongmu. Podo karo bokongmu. Podo ae, sirahmu karo bokong podo ae. Bokong ngentut tok lho. Kepala walaupun di ini ada penglihatan, pendengaran ini, ada akal lagi ya. Tapi waktu sholat sama dengan pantat. Sujud tambah kalah. Waktu sujud Allah kalah dengan pantat. Hanya kepala sama dengan lutut, lutut sama dengan kaki. Tandanya inilah arti ibadah. Nanti belum kemudian waktu haji seperti apa, lebih daripada itu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Karena ada zakat, kemudian zakat ini adalah ibadah itu bukan hanya untuk Allah secara langsung, tapi untuk manusia secara horizontal, sosial. Yang akhirnya kesosialan ini menyenangkan orang, uang no uang, nyenang no uang, orang gelak no uang, itu adalah bagian kepanjangan daripada zakat. Nyenang no uang, uang no uang, orang gelak no uang lan ngatek no uang lan ora. Walaupun bagaimana Anda menyenangkan dengan mesem tok, tabassumu kali akhika sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Walau antal ku ahwa biwajhin talik, itu sudah termasuk ibadah menyenangkan, niru akhlakin Gusti Allah dalam kasih sayang. Akhirnya asyam kaitannya dengan nafsu. Kita ada nafsu, ada setan,
Dan ada teman kayak setan ini membuat kita harus kapan belajar nahan nafsu dalam segala lini kehidupan. Akhirnya pada waktu haji, tok nisan karo Gusti Allah. Disuruh ke sana, Masya Allah. Toh ngono wae nok kono. Ora lapo-lapo. Nak Arafah yang ngono tok ora ono apa-apa, ora ono biskop, ora ono apa ya. Di Arafah cuma padang pasir. Untung si ono kemah. Dibawa ke Musdalifah Allah. Wala kemah wala apa. Dadi siji bengi-bengi nok kono. Allah. Nah, coba akhirnya kita merenung. Kita nanti di mahsyar ya kayak gini. Nanti di mahsyar ya kayak begini, kita di mahsyar ya. Ya. Jadi satu minal awalin ilal akhirin, Masya Allah. Kemudian untung-untungnya kita sudah pernah kumpul satu frekuensi di Musdalifah dari segala negara. Insya Allah di mahsyar juga akan kumpul jadi satu. Akan kumpul jadi satu di sana. Di mana di mahsyar ini diceritakan oleh sebuah hadis 200 sof. Dan satu soft gambarnya adalah punya di lapangan ini ada namanya soft tentara, ada pramuka, ada olahragawan, ya. Sebanyak 200 soft. Ternyata kaum muslimin cuma 3 soft. 3 soft ini orang kumpul berapa triliun, ya. Allah. Wa hasyarnahum falam nughatir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika safwa. Dan kami kumpulkan mereka manusia ini, tidak ada satu orang pun yang saya tinggal. Mereka diajak menghadap Allah dalam keadaan bersaf. Kita cuma 3 saf. Saf itu jelas, saf lidhalimun li nafsi, saf muqtasidun, dan saf sabiqum bil khairat. Tapi insya Allah selamat semua. Yang ukurannya sabiqul khairat, para nabi, para wali maklum. Muqtasidun orang tengah-tengah antara baik dan buruk seiring sejalan. Ya. Insya Allah tetap selamat. Ada orang yang zalim li nafsih, ya Masya Allah. Sholat aja kadang belum, puasa juga belum. Dosanya Masya Allah. Itu untung karena syahadat saja. Nanti pada akhirnya kemudian masih tetap mendapatkan pengampunan Allah walaupun karena harus dengan keadilan Allah untuk masuk neraka tapi masih mentasong neraka dengan diampuni oleh Allah termasuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari ayat wa'adzin fin nasi bil haji dan apa yang berkaitan dengan yang kedua. Qala Allah Ta'ala wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada kata lillah, hanya untuk Allah. Maka dibutuhkan ibadah apa saja tidak lepas untuk harus niatnya disterilkan ya. Jadi namanya tahrirun niyah, tahrirun niyah. Niat betul-betul diedit. Ini berkaitan karena di akhir zaman ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang atas manusia suatu zaman yahijju aghniya ummati lin nuzhah. Yang kaya-kaya ini niatnya untuk wisata ya. Untuk wisata ya. Wa usatuhum litijarah, kesana bukan untuk dagangan. Ya. Juga wa qurra'uhum, jangan-jangan ulama pun orang pintar pun juga lisum'ah. Aku haji bentahun ping pisan bolak-balik ping 30 aku. Hanya untuk pamer padahal orang-orang pintar. Di lapangan pun ketika bicara masalah ini akhirnya kita melihat ono KPI ya krana golek duit tok ya ono. Dan seiring sejalan begitulah antara orangnya yang ngatur, antara siapa fulan yang datang. Apalagi memang ada namanya gelar haji itu dimiliki oleh negara tertentu seperti di sini kan pasti ono Pak Haji ya.
Nek Arab ora ono haji ngono kok ono. Kabeh kalau Indonesia kan Malaysia kan haji. Haji. Orang haji ping 4 gak jual haji muring-muring. Aku haji ping 4 gak jual haji jadi. Jadi ini sterilisasi itu penting. Jadi jangan sampai kemudian ini untuk apa? Untuk pamer, untuk ini. Walhasil harus steril dari itu semuanya lillahi ta'ala. Karena Allah bilang walillahi 'alan nas. Walillahi 'alan nas. Wa atimul hajja lillah ya. Akhirnya kembali innamal a'malu binniyat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sama-sama haji tapi ukurannya untuk karena apa? Itu tetap ya ini penting karena semua ibadah kalau niatnya enggak genah ya tiwas. Kalau enggak maka enggak ada hadis kamin soimin akeh wong poso ya dibanding ora apa-apa ya. Hanya dapat al-ju'u wal atas. Hanya kamin qaimin ya mulel tiwas payah tok ora apa-apa. Jangan-jangan kamen haji nomor tamirin pulang yang gak dapat apa-apa. Bisa jadi. Ya. Maka harus betul-betul sterilkan dari niat A dan B hanya semata-mata ingin ke sana adalah alhamdulillah termasuk orang yang oleh Allah diberi taufik untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang ke-5 dan kemudian mudah-mudahan diterima, datang kemudian steril dosanya. Makanya ini adalah bahagian yang penting kita lakukan agar tidak salah-salah. Jadi semua itu kembali kepada tahrirun niyah. Apapun nanti dampaknya akan betul-betul kita lihat. Nanti di perjalanan juga begitu. Yang lillah dengan yang enggak lillah pakai kono haji mbuh lar apa. Kono blonjo tok akhirnya. Iya. Mau deh buktinya apa? Pulang sama pulang, ini cerita ngaji masuk ibadah gini. Aku gini, ibadah ini sing kita ngene ceritane. Wah, kuliner tok ae ngono. Subhanallah. Antum ziarah haji wong 10 siji-siji. Ono ceritane mangan tok ono. Tapi kalau lillah tidak, masya Allah saya punya pengalaman pribadi begini, atau begini, Allah pertolongan begini, gitu ya kira-kira begitu ya. Nanti coba antum, ini sama kau Indonesia nyojo ngaji ya, untuk mensterilkan niat ini perlu, jadi. Nanti kalau sudah datang dan insya Allah makbul semua. Donga apa nangane wong-wong sing teko yo. Gak usah repot donga iku. Dipikir mau ngapal kenapa ya. Allahumma ighfir lizairin wal zairat kan ismari to. Allahumma ighfir lizairin wal zairat. Wasahil atau yassir ziyaratahum al-haramin syarifain bi rahmatika ya rahmin al-Fatihah selesai lah nama-namangan semari. Kan Rasulullah bilang apa? Allah maghfir apa? Lilhad walimanis taghfar. Jadi pokok penting orang haji diziarah itu untuk minta kenampun siapa? Yang berziarah. Jadi Allah maghfir apa? Lizairin wa zairat. Kemudian pasti seneng didongakno tekono mesti seneng ya. Akhirnya tambah wa yassir ziyaratahum al-haramaini syarifain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah ngono mari, bareng ngono mangan dodo. Ini ndonga. Selanjutnya ini kaitan dengan firman Allah tadi, walillahi sterilisasi masalah niat. Hendaknya ini menjadi pokok permasalahan dalam menjalankan haji. Jadi jangan karena A dan B. Sebab kalau sudah ibadah itu mesti 3. Pertama lillah, kemudian 2 billah, yang ketiga fillah. Jadi lillah itu ya tujuannya semata-mata ikhlas karena Allah. Billah
kita ke sana itu kok bisa ke sana juga atas taufik Allah, punya duit dari Allah, ya, dimudahkan oleh Allah, semuanya dari Allah, bukan kita. Nah, toh yang haji ini panggilan lagi, ternyata bukan orang kaya tok yang ke sana. Kayak orang fakir haji ya kayak ya. Mau dikatur mau ora karo itu kono orang duit itu kono. Masalah di situ. Jadi billah, kalau sudah billah semata-mata ingin mencari pahalanya Allah. Jadi yang begitu sangat besar diberikan oleh orang-orang haji, dan kemudian lali ajilin, bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan dunia, bukan kepentingan karena supaya dipanggil Pak Haji ya dan lain sebagainya. Cuma kalau umroh nggak ada Pak Umroh ya. Pada toko kono nih. Akhirnya ayat yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita sebut bahwasanya namanya haji keseluruhannya itu adalah min sya'airillah, syiar Allah yang luar biasa, yang bersifat internasional ya. Sehingga kemudian kisi-kisinya apa saja itu kita mesti memberikan nilai keagungan. Jadi artinya jangan sampai kita di sana kemudian ternyata kemudian karena tidak ngerti mengagungkan syiar Allah, akhirnya tidak dapat nilai yang semestinya. Hanya nilai ngelencer, itu satu contoh. Hanya nilai itu kan rugi. Toh kita sudah rugi waktu, meninggalkan keluarga, rugi harta, rugi macam-macam. Kalau dibilang rugi, tapi diganti oleh Allah kalau mau di sana mengagungkan syiar Allah. Yang ini kalau dilakukan menunjukkan bahwa itu timbul dari orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya saya datang haji tidak ada timbul rasa seperti ini. Tidak mengagungkan, cuma biasa-biasa saja. Ya biasa saja. Ini membuat kemudian kita tidak dinilai mengagungkan. Toh mestinya kita mengagungkan tapi tidak melakukan pengagungan. Karena yang sifatnya mengagungkan itu min taqwallah, timbul dari ketakwaan Allah. Jadi dari kama yu'adzim syairah fa inna min, timbul dari ketakwaan kepada Allah. Bicara ulama takzimnya apa? Satu, al-ightisal al-ikhram. Kalau ikhram mandi, ya. Mandi. Jadi mandi ikhram itu bagian takzim. Yang kedua, setelah mandi kemudian at-tatayyub ba'dal ghusl, pakai wangian sebelum niat. Jadi sebelum niat jadi pakai wangian sebelum niat. Mandi dulu itu termasuk takzim. Setelah itu apa? Menggunakan apa? Subhanallah, beda waktu sedikit saja. Kalau ini disunahkan tatayyub, begitu nawaitul hajja wal apa? Nawaitu apa? Wa ahramtu bihi, haram pakai wangian. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan nih. Padahal tadi tidak boleh. Tadi boleh, disunahkan. Jadi supaya kita ini karena akan kumpul orang banyak, jadi ukurannya itu kan sana punya. Jadi wangi kabeh. Ngono urusannya kan urusan bareng-bareng. Nah, bayangkan kalau dilakukan wangi kabeh. Padahal ambune wong dhewe-dhewe ya. Wangi kabeh. Itu. Karena itu termasuk ta'zim syairullah, berkaitan dengan apa? At-tatayyub ba'dal ikhtisal. Talbiyah di mana-mana talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika. Jadi dermimil karo tarbiyah sampai jamratul aqabah baru selesai. Pokoknya jangan dianggurkan lisan ini talbiyah. Sudah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Untuk laki-laki bisa dikeraskan, kalau perempuan nggak usah dikeraskan. Itu notok sampai kapan? Jamratul Aqabah. Kemudian kalau bisa namanya ada rezeki ya menyembelih korban mumpung di sana. Bukan dam itu kan dam itu apa?
karena kamu salah denda. Enggak. Jadi seperti di sini ada namanya korban, di sana korban kan lain. Korban di sini dan di sana kan lain ya. Pahalanya ya. Ini duit-duit lah ngono. Kadang-kadang damai saya ditawar. Enggak sing murah-murah di sana. Termasuk mandi sebelum masuk Mekah itu ada kesunahan, tapi masalahnya adalah kita di mana dan di kendaraan mana, ini masalahnya kan. Walhasil begitu kita mulai kumpul orang banyak, rupanya Islam mengharapkan cek wangi kabeh ngono karepe ya. Sebelum masuk kota Mekah ya. Kemudian ini berusaha mencium Hajar Aswad. Berusaha, jadi namanya ini pekerjaan orang banyak, semuanya ingin mencium batunya semua di situ. Apa? Mencium ini dalam rangka untuk mencari kesaksian batu. Yang batu ini kapan nama Sayyidina Umar menghadap batu, hei batu, kamu ini batu, la tadur wa la tanfa, sama sekali enggak madorot, enggak memberi manfaat. Kalau bukan aku melihat Rasulullah menciummu, aku enggak menciummu. Ada apa juga? Ada Sayyidina Umar di belakang, Sayyidina Ali di belakangnya, diteblek. Bukan begitu ya Umar. Kalah pinter soalnya. Kalah pinter. Bukan begitu ya Umar. Ini batu dari mana? Datangnya dari surga. Diturunkan ke sini ini. Seperti orang gambarannya menjadi saksi keimanan siapapun ya. Karena dia punya dua mata, punya istilahnya dia punya juga mulut. Alhasil seperti itu, menyaksikan bagi yang menciumnya, menyaksikan ini adalah orang yang beriman. Itu penting disaksikan oleh Allah. Itu dalam rangka itu kesaksian batu mulianya Allah namanya Hajar Aswad ya, untuk menjadi kesaksian keimanan kita. Makanya kalau tidak bisa tetap dalam makna mencium, yaitu dengan apa? Nah, sebelum isyarat, kalau bisa isyarat, siapa tahu menyentuh sesuatu pada Hajar Aswad, mungkin tangan kita, mungkin kemudian sapu tangan kita, kalau bisa. Atau nggawa kayu itu ini. Baru kalau kemudian tidak bisa, alternatifnya adalah isyarat. Jadi isyarat ini alternatif terakhir bahwa kita betul-betul ingin dapat disaksikan oleh Hajar Aswad tentang kait dengan keimanan kita, yang fungsinya Hajar Aswad itu di situ. Makanya jadi dengan isyarat begini, dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kan hitungannya. Udah. Ini termasuk ta'zim sya'airallah. Malah sebetulnya kalau mencium Hajar Aswad itu adalah pertama datang tawaf itu. Tapi ya apa ya? Iki wis kapan mau cium aja, Masya Allah. Makanya kalau ingin bisa nyium, perbanyak sholawat taisir. Banyak yang orang mengatakan Alhamdulillah sakit maca sholawat apa? Musalli ala Sayyidina Muhammad sahil wa yassir mata. Perbanyak gitu. Apa saja pokoknya di sana kalau ada hal-hal yang barangkali repot itu, perbanyak sejabah sholawat apa? Taisir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assar. Setelah tawaf, jangan lupa diantaranya maklum tawaf. Setelah sholat, jangan lupa sholat 2 rakaat khalfa maqam Ibrahim. Nah itu di as-shalah khalfa maqam Ibrahim. Kalau bisa di belakangnya pas, tidak bisa ya pancernya, walhasil arahnya ke sana.
Karena nggak mungkin kita ada di belakangnya, begitu banyak, karena orang banyak maklum lah. Kemudian kesempatan di mana, pokoknya mesti sholat 2 rakaat. Tapi ada catatan penting oleh para ulama, jangan lupa setelah sholat membaca doanya Nabi Adam. Nah, nanti di sana ada hubungannya dengan Anda punya permintaan sendiri-sendiri, disitulah ya, insya Allah mudah-mudahan kebutuhannya ditutup oleh Allah. Nanti di sini ada nomor berapa itu? Kecil, yang kecil. Ya, mana me? Halaman 18. Aku sing cilik 56. Tinggal ya. Ya, ini. Allahumma, coba kamu antum lihat. Jangan sampai ditinggalkan itu. Kalau perlu bareng-bareng dipimpin, masya Allah. Ya. Allahumma mari bareng-bareng. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma indi faghfirli wa ta'lamu hajati. Yani hajati apa disebut sendiri-sendiri. Hajatku apa wae temriku, titik-titik ya. Minta apa sama Allah? Fa'atini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali waridha bima qadaita alayya. Ini ada penekanan para ulama, jangan lupa ini penting. Nabi ini bapakmu ya. Dungane bapakmu. Dungane bapakmu gitu. Jadi jangan sampai tidak dibaca pada waktu setelah apa? Sholat 2 rakaat apa? Setelah tawaf. Ya. Selanjutnya otomatis doa-doa fi amkinatil istijabah. Disiapkan oleh Allah tempat-tempat yang mustajab dakwat, memang untuk doa untuk agar kita berdoa di situ dengan tenang. Untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi karena haji ini gerakannya kan gerakan lari-lari, putar-putar. Itu secara akal tidak mungkin waktu lari-lari, putar-putar itu doa itu cocok. Sudahlah. Jadi kalau sampai kita sendiri menempatkan sesuatu pada tempatnya, akhirnya ya. Masuk karo, wah putar-putar ini ya, tawaf, ya Allah masuk, cocok berasa. Nah, mestinya di tempat teman-temannya pada waktu di tempat istijab mustajab saja, ada sudah jelas ada tempat diketahui, ada namanya multazam antara pintu apa Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di sononya ada namanya mustajar namanya, cuman orang nggak tahu banyak. Di sananya ada mustajar. Mana? Jadi kalau ada rukun sana rukun Yamani, sini rukun apa? Hajar Aswad. Ada rukun Yamani, di sebelah rukun Yamani ada namanya mustajar. Mustajar itu malah untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi orang mungkin ingin urusan beratnya itu, kemudian kita harus jerit pada Allah di situ tempatnya itu. Hajar Aswad, ya. Oh, ini ya di sini ya. Ya, ini mustajar. Banyak orang nggak tahu. Dahulunya Ka'bah itu pintunya 2, dari sono masuk keluar di situ. Cuman ceritanya panjang, akhirnya ditutup. Jadi mustajar itu adalah untuk yakni kebutuhan yang sangat-sangat
mepet, itu di situ selalu. Jadi mestinya minta pelindungan, minta keselamatan segera, itu namanya mustajab, bukan multazam. Kalau multazam karena ada hubungan dengan kalau doa sambil melekatkan badan kita ke Ka'bah, dirangkul ini, itu masalahnya di situ sambil begitu. Adapun kalau ini ya sudah Allah, bujuk kula mati Allah kudu ganti ngono. Umpamane. Jadi saya jadi ingat waktu saya doa di multazam, ya Allah, mau pulang, ya Allah, kula nek kawin kula nyuwun istri sing maslahah ngono. Tapi jenenge maslahah. Ya, karena ndak punya anak akhirnya ya dawuh kowe kudu kawin maneh kowe. Perintah guru ini, ya Allah, kula diperintah guru, ya Allah, kapurih kedah kawin malih. Nek kula kedah mugi tetep istiqomah. Oleh istiqomah. Subhanallah ya. Jadi ini perlu diperhatikan antara pentingnya di tempat mustajab dan dengan selain itu sudah permasalahannya adalah doa di tempat mustajab ada sebab kita doa dengan tenang, enak. Tapi yang tawaf bukan waktunya doa, sa'i bukan waktunya doa. Makanya perhatikan kenapa waktu tawaf cukup Rasulullah nggak ngajari macam-macam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sudah itu saja, sudah memuji Allah. Nanti bainar ruknain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah itu saja pakem, enggak usah diganteni dawa-dawa. Pakai punya apa? Punya agama itu dawa niku. Itu wis ora apal apa-apa, ngono maca dongane iku apa? Ya kedawan ngono kitab ilang nisan. Apa itu? Iya, sudah simpel sekali Rasulullah itu ngajarnya. Coba Anda perhatikan, nggak ada Rasulullah harus gini, nggak ada. Coba perhatikan. Apalagi kalau kesimpulan ibadah seluruhnya itu sebetulnya yang penting adalah memuji Allah. Minta itu sedikit porsinya ya. Waktu kamu antum sholat, porsi mana yang banyak? Memuji tak? Allahu Akbar, Hanabil Allah, alhamdulillah. Doa itu cuman antara dua sujud. Yang lain apa? Memuji Allah. Haji juga begitu sama. Malah nggak ada fungsi harus doa begini. Rasulullah nggak akan ngajar. Karena waktu di sini sudah menjadi tamunya Allah. Kepentingan ini sirrullah bainahu wa baina abdi. Karena sudah langsung dari tamunya sendiri, wis ndonga sak karepmu cara Jawa, cara Madura, cara karepmu. Nah, tapi ada tempat-tempatnya disiapkan oleh Allah. Karena Rasulullah nggak banyak memberikan ajaran macam-macam. Makanya kalau kemudian bicara begini, tinggal ada di mana Rasulullah ketika haji dan membaca dengan keras, ya kalau itu kamu ikuti saya katanya. Kalau yang lain urusanmu dengan Allah. Tapi kalau masalah yang lain, satu contoh di Arafah, cuman perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu saja sudah. Nah, waktu tawaf begitu juga kan tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Rasulullah menjaharkan agar kita ngikuti, dan yang lain itu adalah antara hamba dan Tuhannya ini gitu. Makanya nggak usah repot, jadi nggak usah bawa buku juga dikalung nggak usah. Cukup apalah ya. Waktu tawaf apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Waktu di Arafah apa? Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ala kulli syai'in. Nanti kemudian ada mau doa kapan monggo.
Mau baca apa? Zikrullah, yang banyak zikrullah, nggawa tawajuhat wis mari. Ada tawajuhat kamu bawa bacaan syahatam wis mari. Ya. Sudah enak sudah. Ini satu contoh pentingnya kita mengerti takdim syairullah. Terus di antaranya oh ya, ada firman Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kalau kamu sudah selesai dari Arafah menuju Musdalifah, nah di sana juga yang penting kamu berbanyak zikir pada Allah. Maka sangat baik kalau di Musdalifah itu mungkin antum baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, atau baca Tawajuh itu sudah selesai, sudah nggak usah repot-repot deh. Ada Tawajuh. Itu nanti itu coba ya. Ya ini kan di toko ada ini. Ya. Nanti ya. Nanti apa hubungan dengan mesti bawa ini. Nanti selesai pun kalau sudah selesai kata Allah fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullah sudah. Kalau sudah selesai semuanya itu fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda. Suruh zikir tak. Akhirnya kemudian kalau kita kembali yang diajak Rasulullah ternyata juga yang pokok-pokok saja. Jadi apalagi berkaitan dengan namanya memuji itu. Memuji itu lebih utama daripada minta. Memuji. Sekarang kalau ada bos kemudian dipuji terus apa? Bolak-balik metu duit ya. Kalau ada bos diutangi ya. Dikit-dikit matur ada masalah. Nanti dibantu oleh bosnya. Besok lagi ada masalah lagi. Baru paling untuk mana utang mana ini. Akhirnya kalau sudah begini ngapunten, ada yang menggoda orang haji itu selfie-selfiean. Subhanallah, sampai tawahu selfie. Jadi cukuplah selfie pada kepentingan yang ya pernah mesti selfie, tapi jangan waktu tawaf selfie. Waktu Musdalifah selfie, ya, bisa aja kakek. Sama selfie ku menara pula balik foto. Ngono kuaya terus selfie terus ngene gak ndonga ngene kan selfie. Bener omah wah ndonga tok padahal goroh ora ndonga. Supaya dilihat yo ndonga dikon selfie. Nanti ulang aku ndonga ngarepe Ka'bah. Padahal ora ndonga deh. Ini pendusta itu. Nanti hari ke-10 juga ketika datang dari Arafah itu kan mesti tanggal 10 ke Masjidil Haram. Juga disunahkan menggunakan wangi-wangian. Kasih karena kumpul orang banyak ya. Terus kalau selama di sana ya di Mekah ada tawaf ya, yang banyak tawaf. Karena asal namanya Tahiyatul Masjidil Haram itu adalah apa toh? Tawaf. Kalau Tahiyatul Masjid di sini kita sholat 2 rakaat. Kalau enggak baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau di Masjidil Haram tidak. Tahiyatul Masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Baru kalau tidak bisa tawaf apa? Sholat 2 rakaat. Baru kalau tidak sholat 2 rakaat baru apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Kan itu mumpung iso tawaf, sing akeh tawaf. Ini memang bagi yang nom-nom yang mesti ngono sing tua maklum lah ya. Karena tawaf itu sendiri memang tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Apalagi pengen ngorek ganjaran ojo pinggire.
dengan dhuwur totok adoh ya. Sesuai satu langkah berapa itu? Kali 100.000 kok. Ayo, ayo, ayo. Termasuk juga memperbanyak umroh kalau bisa. Jadi karena hadis hijjatun tatra wa umarun nasak tanfil faqra wa mitatasu. Jadi haji bolak-balik, umroh bolak-balik, terus banyak umroh menafikan kefakiran plus juga menafikan kematian yang su'ul khatimah. Jadi hijajun tatra wa umarun nasak tanfil faqra wa mitatassu. Karena itu kalau ada orang ngaji bolak-balik kata Abu ya, itu duduk dhewe lho ya. Jangan ngeritik. Ngaji bolak-balik tapi dijalui bantuan medit ini. Harus ngerasani sampean. Oleh, tidak boleh. Itu urusan dia dengan loman dan tidak kan dia, tapi urusan haji umrah bolak-balik itu urusan dia. Jadi nggak usah begini. Haji ini bolak-balik jadi sumbang nggak temetu iku apa wae. Ngrasani pindho wisan niku. Ndak boleh. Minum zam-zam, usahakan terus mumpung di sana minum zam-zam. Nanti kemudian ada dua doa yang di sini ya. Yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah ketika ada hadis ma'u zam-zama 5 syuribalah. Air zam-zam itu menurut niat minum untuk minta kepada Allah apa. Begitu. Sama dengan Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'atlah. Walaupun dhaif tapi kan buktinya kita sendiri Fatihah ya. Zam-zam itu sama. Maka minta apa saja monggo. Waktu minum zam. Ini bilang Allah mahada ma'u zam-zam waqad qala Rasulullah ma'u zam-zam 5 syurib. Itu kan bahasa Arab begitu. Gusti Kanjeng Nabi dawuh menik zam-zam itu menurut niati. Ya Allah kula nyuwun panjenengan ngaten. Setelah minum air zam-zam niatnya begitu. Jadi sebelum mau minum niatnya begitu. Malah ada Ibnu Sirin niatnya aku minum zam-zam li dhoma'in yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat ini sama haus. Mudah-mudahan aku enggak haus waktu di akhirat karena minum zam-zam. Itu namanya permintaan cerdas itu ya. Fa inni asrabuhu li dhoma'in yaumil qiyamah. Aku minum karena nanti banyak orang hari kehausan di akhirat. Mudah-mudahan aku mendapatkan kesegaran air zam-zam ini di akhirat. Kemudian di antaranya takdirul adalah waktu hari ke-10 itu ada istilah singkatan ronhat. Ronhat. Ro nun ha to. Urutannya maksudnya. Urutannya ronhat to. Itu ramyun pada hari 10 ramyun berarti jamratul aqobah. Kemudian fanahrun itu urutannya kalau mau urutannya. Fanahrun nyembelih. Kemudian fahalqun kemudian apa? Potong rambut. Fatawafun baru tawaf. Jadi di hari ke-10 ada urutan yang kaitannya dengan lebih utama adalah pertama adalah ramyun, fanahrun, fahalqun, fatawafun. Ramyun berarti jamratul aqobah. Kemudian setelah itu menyembelih kalau ada yang disembelih. Kemudian setelah itu baru apa? Cukur rambut. Setelah cukur rambut baru tawaf. Kalau itu pun dibolak-balik monggo tidak masalah, tapi itu urutannya begitu. Namanya ronhat. Di hari ke-10 ra nun ha ta. Ra nun ha ta. Ramyun ra. Nun nahrun nyembelih. Kemudian ha halqun fatawafun. Mengenai halqun karena si adzan dulu.
Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul qa'imah adi. Wa asmaqa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa li walidayya rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ramyun fanahrun fahalqun fatawafun. Termasuk bagian memayu azim syairullah. Artinya memang karena salat sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau haji kata Rasulullah khudhu anni manasikakum. Itu masalah ini sendiri. Kalau salat ya itulah Rasulullah salat, kalau haji ya gitu aja sudah. Jadi kalau bisa seperti itu keutamaannya karena itu a'malu al-yaumil asyir hari 10 tanggal 10 adalah ranhat, ramyun, fanahrun, fahalqun, fatawafun. Jadi kalau toh pun kemudian tawaf dulu baru boleh-boleh saja ya nih. Karena waktu itu ada orang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tahu-tahu saya sudah tawaf, tidak apa-apa. Kalau ya, oh saya cukur dulu ya, tidak apa-apa. Ya. Begitu kata Rasulullah ya, tidak apa-apa. Itu tadi diantaranya yang perlu kita perhatikan, katakan ketika ada waktu haji di Mekah. Sementara kalau di Madinah ya maklum, apa kalau bukan, kalau di Mekah pun sendiri jangan sampai kemudian ketinggalan namanya sholat jamaah di Masjidil Haram. Ya, asli hadisnya itu 100.000 itu adalah di Masjidil Haram, tapi kemudian ada ulama Ibnu Abdul Bar sebetulnya bukan hanya Masjidil Haram, di seluruh tanah haram. Makanya kadang-kadang antum bisa jadi heran, ada kiai gak tahu nama Masjidil Haram belas ya, hotel doa itu. Iya, ada gitu. Oh doa jadi ngono. Apapun tetap nggak sama, nggak samanya saja. Situ kan nuk tok gak nanti. Nah ini kan melaku ini, kemudian desek-desekan, kemudian ya lain, masuk bodoh gak bodoh. Tapi antum jangan heran ya. Ada kiai, tidak kemana-mana di situ doa. Oh doa, ngono, tanah haram jadi ngono. Sekaligus hanya bukan sholat saja, jadi perbuatan baik apapun di sana adalah sama dengan mendapatkan 100.000 ya. Jadi maka apakah infak, apakah yang lain memang perlu dilakukan bentuk ibadah memberikan kebaikan pada orang lain. Tidak hanya itu saja, itu hal yang dimaklumi. Sebutlah selanjutnya kemudian masih di Madinah maklum, kalau bukan apalagi di sana ada jelas memang kita mengikuti program Arba'in seperti biasanya kita dapat program itu dari pemerintah. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Artinya kan ada hadis man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa salat di masjidku ini 40 kali berarti dilakukan dalam masa 8 hari berjamaah, sama sekali tidak terputus oleh satu sholat pun, tidak pernah ada istilahnya yang kemudian karena udur akhirnya nggak sholat, maka ditulis baginya dia lepas daripada neraka, selamat daripada azab, dan berarti dia lepas daripada sifat kemunafikan. Lepas daripada hadis yang mengatakan dhaif, tapi ini adalah bahagian yang penting juga. Jadi istilahnya maka kalau umroh kenapa kita selalu mendahulukan Madinah dulu sebelum umroh, itu kami ibaratkan jadi sowan ing ngarsane Gusti Allah sakwisi sowan Kanjeng Nabi, itu berarti melewati jalurnya supaya kita sowan Rasulullah dulu, ketemu Rasulullah dulu, kemudian umroh. Itu biasanya begitu. Jadi istilahnya jadi membersihkan diri dulu ketika umroh, kemudian ketika ziarah,
kemudian umroh. Itu biasanya begitu dilakukan. Karena ada hadis ini diantaranya sangat penting. Ini seorang mendapatkan stempel daripada Allah, Masya Allah. Jadi lepas diri dari sifat kemunafikan, lepas daripada adab, itu kan hal-hal yang bisa kita minta daripada Allah dengan caranya. Dan ziarah Rasulullah SAW maklum kemudian ada di sini ada doanya yang sudah saya susun. Berapa itu? Jadi memang yang cukup singkat ya gampang, cuma as-salat wassalamu alaika ya Rasulullah, kalimat tertentu. Tapi di sini mumpung kita sedang di sana, hubungannya dengan Rasulullah ini, ya, jangan dibedakan kapan masih gesang dan kapan setelah kemudian Rasulullah ada di makamnya. Dulu dimensi Rasulullah setelah wafat itu jauh lebih luas. Karena dulu ada keterbatasan dengan para sahabat dan perjuangan. Tapi kalau sudah wafat, justru Rasulullah itu adalah hubungan dengan kita ini secara internasional, tidak kenal dengan tempat dan waktu. Buktinya kita sendiri pada waktu tahiyat aja mengatakan tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alaika, kan ka. Berarti kan face to face dalam alam beliau. Kemudian kalau kita datang ke sana, datang ke makam Rasulullah melihat wajah kita sendiri, maklum karena kita datang ke sana. Kalau ataupun enggak, maka kita baca salawat, malaikat diantaranya ada tugas untuk kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salawat dari Fulan bin Fulan. Jadi Rasulullah kenal kita satu-satu gitu dia. Kenal satu-satu, masalahnya di situ. Kenal satu-satu. Jadi Fulan bin Fulan itu kenal dengan kita, itu berarti keluasan atau dimensi luasnya roh Rasulullah mengenal pada umatnya, satu-satu kenal. Nah, ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian maka kemudian waktu di sana sama dengan kapan waktu dulu kalau ada sahabat berdosa dan datang ke Rasulullah, dan minta Rasulullah mendoakan kepada Allah, itu mesti jaminannya diampuni. Jadi seorang waktu gesangnya Rasulullah, dia melakukan satu perbuatan yang salah, terus datang ke Rasulullah, kemudian minta pada Rasulullah, dimintakan ampun Rasulullah, itu langsung kemudian dosanya dijamin diampuni. Kemudian nggak ada perbedaan antara beliau kemudian gesang dulu dan sekarang. Makanya bahasanya jadi nanti di waktu ziarah itu bahasa kita juga begitu. Cukup panjang tapi karena waktu dan bisa dibaca-baca. Istilahnya jadi ya Allah ya Rasulullah kula sowan dateng panjenengan, kula niki kathah dosa kula. Ngono. Tapi aja kula tok sak ibuke, sak bapake, sak kancane ngono. Sapa wae sebut monggo nek secara Arab ya cara Jawa wae. Kan gitu. Jenengan sunake ngapura teng Gusti Allah. Lu ngono lho. Itu penting itu. Itu barangkali tidak dibaca oleh orang-orang Wahabi itu ya. Enggak perlu itu katanya. Wis salam tok mari diurake roh. Jauh dengan pemahaman kita yang penting mumpung sowan ing ngarsaning Rasulullah, kita lapor namanya dosa-dosa kita, kesalahan kita untuk sowan ing ngarsaning Gusti Allah Nabi, memintakan ampun untuk memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jadi usahakan kalau bisa setelah sholat fardu gitu sak sowan. Ada waktu tertentu yang mau dimaklumi sekarang, apalagi kemudian harus pakai apa? Ya apa mana ya? Nah, kalau dulu kan waktu dulu kan tidak ada begitu sudah. Sampai saya waktu nulis kitab Jalalaul Afham itu waktu khatam itu nulis di Raudhah di situ, nulis di situ bisa ya. Nah, karena ya kesempatannya masih sangat luang, sangat longgar. Terus baca salawat yang banyak. Sudah di Medina itu ya di fullkan salawat aja dah. Sementara minimal salawat itu paling enggak ya 300 kali. Jadi paling pendek pun juga ada sallallahu ala nabi Muhammad. Itu minimal 300 kali.
Kalau antum di sana sekian hari, kemudian tiap hari bisa 5.000 itu Masya Allah ya. Nah, kan gitu. Mumpung di sana. Nah, mumpung di sana. Ya, ini masih langsung di pinggir Rasulullah. Nah, sudah tentu lain. Karena Rasulullah melihat antum waktu ziarah itu, waktu salawat itu sendiri, waktu di sana. Untuk selawat taisir itu diantaranya yang penting dihafalkan untuk kemudian ada kerepotan-kerepotan yang bisa kemudian insya Allah menjadi jalan untuk dimudahkan perkaranya. Jadi selanjutnya di waktu di Haramain di Mekah itu ada hal yang berkaitan dengan melakukan adab di tanah haram. Nah ini penting. Adab itu bagaimana gambarannya? Kenapa Imam Malik itu subhanallah nggak pernah sandalan ini? Ya. Nggak pernah sandalan. Ketika ada di Madinah nggak pernah sandalan. Beliau mengatakan, aku malu. Ini dulu ini tanah diinjak Rasulullah SAW, para sahabatnya. Masa sandal saya nginjak pada bekas mereka katanya. Imam Malik. Nah, maknanya jadi harus ada adab yang jelas kita lakukan. Di satu sisi kita melihat di lapangan lain, namanya haji reguler sama haji apa? Plus itu kan orangnya beda-beda ya. Saya pernah reguler, pernah ngaji plus, pernah ini. Subhanallah, kumpul ngaji plus orang kaya-kaya tuh. Masya Allah, nguyu cekakaan. Begitu. Sampai ngapunten melihat hotel. Nyetel TV, ini sore Kanjeng Nabi nyetel TV. Oh. Nah ini kan tidak adab namanya. Ya. Nah, ini walaupun memang di sana begitu, tapi kan ya sebentar saja ini dengan Rasulullah ya jangan begitulah. Rasul ada di bawah, Ka'bah di bawah, tapi di atas tuh, masya Allah, mangan nunggu cekakaan ini, itu kan namanya nggak tahu adab itu. Gini-gini perlu dijaga. Jangan karena keadaan begitu kemudian kita seenaknya. Ini di mana kita? Kita bersama Ka'bah di bawah kita umpamanya. Kita bersama Rasulullah di bawah kita. Ya hendaknya kita menjaga adab itu penting. Jadi sehingga kemudian membatasi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan ketika kita di sana. Mumpung di sana cuma 40 hari, coba sterilkanlah. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat ya, untuk nilai ibadah kita. Nah, di satu sisi lain diantaranya juga memang tidak perlu kemudian memaksakan diri yang diperkirakan dengan memaksakan diri ini kemudian merugikan hal yang lain. Itu selalu dijaga kesehatannya, itu kan hal yang dimaklumi. Jadi bukan kemudian mumpung terus akhirnya kemudian melalaikan makannya, melalaikan ininya, enggak. Harus ada keseimbangan di antaranya. Karena agama ini memerintahkan sesuatu yang tidak perlu kita diperberat oleh agama itu sendiri. Selanjutnya ada hal yang penting waktu di Arafah. Ini sampai di sini syarat itu menentukan kalau Anda nggak merasa terbebani berat. Kalau di Arafah salat duhur sama asar qashar dan jamak dua. Jadi salat asar sama salat duhur di Arafah dua. Kemudian kalau di Musdalifah jamak saja 3 dan 4. Di Musdalifah ya. Tapi mungkin kadang orang tidak sampai di Musdalifah kemudian pengennya sholat juga di Arafah. Nah, maka kalau itu dilakukan maka sholat karena memang mau ke Musdalifah berarti 3 dan 4. Alhasil ada beda. Kalau di Arafah apa? 2. Kalau Musdalifah berapa? 3, 4. Kalau di Mina itu sholat yang 4 rakaat jadi 2 saja di waktunya masing-masing. Ya, di waktunya masing-masing. Jadi sholat asar di Mina apa? 2. Sholat zuhur 2. Sholat isya 2. Sholat maghrib maksudnya setengah, ya ono. Salat subuh ya tidak ada, yang 4 cuma 2 ya.
Kemudian diantaranya mengambil nafar awal. Sudahlah enak-enakan saja ya. Kalau sudah nafar sani memang agak berat sedikit ya. Kemudian paling enggak seorang haji jangan sampai tidak hafal doa hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya. Hajjan mabrura wa sa'yan harus apal itu. Jadi sewaktu-waktu karena barangkali ingin doa mau hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Untuk kemudian mempermudah sesuatu jangan lupa salawat taisir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Selanjutnya kemudian ada yang harus mendapat perhatian khusus berkaitan dengan firman Allah Al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi haji ini ada di bulan-bulan tertentu yang kita maklumi mulai Dzulqa'dah sampai kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Siapa yang alhamdulillah seperti antum faman farada final hajjah yang sudah menetapkan niatnya untuk berangkat ke sana kata Allah 3 hal harus dapat. Fala rafasa, jangan sampai jadi di sini mencemari dengan dosa di lisan ya. Nah, rafas ini adalah kata kotor, rafas, kata seronok, senono, ucapan-ucapan yang ngelantur kotor ya. Jadi jangan sampai ini. Termasuk rafas lisan bahas masalah yang berkaitan dengan masalah persetubuhan, bangsa lanang wedok ya. Jangan sampai itu bahas-bahas masalah kebutuhannya ulana karo wedok. Karena di sana bisa jadi terjebak kadang orang-orang kemudian wong Indonesia itu wonge ngene iki ndek-ndek elek-elek pesek-pesek ya. Tempat oleh fish ngono ae wisane. Memang fishnya bukan fish ganteng-ganteng. Ya. Nah, di sana ketemu dengan masya Allah orang ganteng-ganteng, cek adoy, kene kayak pitik kating ini. Wis walek nisan. Nanti permasalahannya sangat berkaitan dengan kita yang nom-nom gitu kadang-kadang bahas sing macam-macam. Terjadi itu. Jadi akhirnya iki haji apa urusan masalah yang berkaitan dengan itu kan tidak baik ya. Oleh Allah sudah jangan sampai rafas, hati-hati rafas ya. Akhirnya mulut kemudian tidak digunakan yang baik-baik, tapi kemudian ya, sesuatu yang dikatakan ini enggak pantas haji begitu. Wala fusuqa, tidak sampai kemudian keluar daripada ketaatan. Aturan haji yang ada apapun usahakan untuk dijaga itu. Wala jidala ini kan kumpul orang banyak mesti ada pengaruh-pengaruh yang membuat kadang orang itu terjebak, tahu-tahu terus debat-debatan, muring-muringan, terus biasa begitu sudah. Karena sedikit begitu ada tersinggung, kemudian nanti debat, kemudian padu, jangan sampai itu. Jadi justru yang baik-baik aja dah. Ya. Nah, nanti insya Allah di sini kemudian kita akan dapat pahala. Jadi kalau sudah begini dilakukan, kita nggak usah khawatir. Aku konang kualat topo, gak usah begitu sudah. Kita menuju baik. Jadi kita menuju baik. Nanti apa saya itu di sana jangan-jangan begini-begini ya. Kalau kita sudah ingin menjaga ini dijaga oleh Allah SWT. Memang nyata bagi orang-orang yang niatnya enggak disterilkan di sana kadang-kadang memang Allah yang menunjukkan kue ini ya akhir nek kono itu. Memang banyak begitu tapi itu karena mungkin tidak bisa nyeterikan niatnya yang untuk betul-betul ingin saya tobat kepada Allah, saya ingin ketemu sama Allah, saya rindu pada Rasulullah. Insya Allah kalau begitu ya sudah semuanya diantarkan kepada sesuatu yang memudahkan. Makanya dijaga ar-rafas, al-fusuq, kemudian al-jidal. Kemudian jangan menganggap remeh ketika sedang pakai pakaian ihram. Nah ini ya. Ini waktunya sangat singkat, tapi ini memang harus
betul-betul jaga betul ya. Nggak sampai kemudian laki-laki gambarnya seperti apa ya, kan ya. Apalagi perempuan suruh menutup aurat, masya Allah. Mau 5 dina tok. Mungkin kadang-kadang para akhwat, para ibu kadang-kadang dipikir ongkep dibuka-buka itu. Asalnya bis masuk apa? Masuk hotel. Kan panas, buka IKP. Ya, ini namanya tidak boleh. Bukan tidak bolehnya ini masalah kalau nutup ini bukan karena kalau sama perempuan boleh, bukan. Ini kadang-kadang salah dipahami, salah paham. Jadi, oh itu kan suruh berukut itu kan kalau sama laki-laki, ini kan perempuan ya. Ya. Terus boleh. Wah, akhirnya mlebu hotel udah kabeh. Gitu pas ya. Ndak apa-apa wis kabeh jadi ngono. Ini 5 dino, bukan 5 hari. Berapa sih? Mulai apa? Wukuf di Arafah. Terus kalau 5 dino kan jumlah seluruhnya untuk haji. Kan berukutnya kapan sih? Di Arafah sama? Sudah. Setelah tahun awal selesai kan ya? Udah, betul. Jangan kemudian karena lepas kan sebagai podo wedoke lepas kadang-kadang ya. Nah, kalau yang lain juga jangan terlalu merasa berat kalau umpamanya krono iki wangi sabune wangi berarti ngopo batal bareng ngono kok ya. Nah, ya ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadi sebetulnya kalau memang istilahnya melanggar itu karena memang semacam kayak itlaf sampai merusak itu kayak kuku dipotong, rambut dicabut, itu namanya itlaf. Tapi kalau kemudian hanya karena masalah karena ini adalah apa sabun wangi, ya, itu tidak ada apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang nggak dibedakan antara itlaf dengan tarafut. Tarafut jadi mestinya nggak boleh pakai wangian, kok pakai wangian. Ternyata bagaimana? Terus fidyahnya apa? Dan kalau sifatnya tarafuh jadi akan lebih semacam enak, itu tidak ada fidyah. Jadi kalau sampai namanya merusak baru namanya ada fidyah. Waktu sa'i itu sendiri adalah bentuk amalan haji ya yang justru termasuk rukun haji. Jalannya tok bukan, jadi jalannya tok itu sudah namanya ibadah. Jadi karena itu harus utuh namanya berjalan itu utuh, jangan sampai terpotong mungkin satu saat di tengah-tengah sa'i, kemudian kita ngelak haus terus pengen apa? Pengen minum ya. Nah, berarti waktu antum pengen minum, ini berarti antum sudah memutus sa'i itu dengan niat pengen minum. Kan begitu. Permasalahannya bagaimana? Kalau ini niatnya sekarang kira-kira 10 meter kok ngelak deh aku tak pengen ngombe ya. Berarti memutus apa? Berjalan dengan apa? Buktinya menuju mana? Air Zam-Zam. Terus bagaimana? Ini kalau antum meneruskan jalannya dari air Zam-Zam berarti Anda memutus, namanya memutus. Makanya caranya karena tadi niatnya 10 meter sebelum apa? Zam-Zam, maka baliklah ke tempat tadi niat. Itu tidak apa-apa. Supaya tengah-tengah perjalanan enggak terputus dengan niat apa? Pengen minum. Kita cedok. Nah, ini karena sa'i itu sendiri punya antum enggak baca apa-apa melaku tok. Itu ibadah wisan. Nah, cuman kan di sini kan karena enggak ada doa tertentu supaya antum juga tidak meneng tok dan diam tok. Kan sini kemudian apa? Saya tuliskan kalau begitu yang enak waktu putaran pertama iki halaman piraku? Halaman berapa? Halaman berapa ya? 24, coba 24.
Nah, ini sebetulnya kita pilihkan agar antum nggak bingung. Aku mau copong nodok jadi. Ya. Aslinya sa'i itu sendiri, jadi berjalan sendiri sudah merupakan ibadah yang luar biasa dicatat oleh Allah tanpa harus berzikir pun umpamanya, tanpa harus jadi wiritan pun umpamanya, baca Quran umpamanya, sudah termasuk tulisan ibadah. Tapi sebaiknya sekalian dibarengkan dengan zikir. Maka putaran sa'i pertama apa? La ilaha illallah. Yang kedua, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketiga, Masya Allah, la quwata illa billah. Yang keempat, Hasbunallah, wa ni'mal wakil. Kelima, Astaghfirullahaladzim. Enam, la ilaha illallah, malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah, sadiqul wa'adil, amin. Tujuh, Sallallahu ala Nabi Muhammad. Agar tidak bingung saja itu. Jadi, artinya bukan harus seperti ini, tapi karena sa'inya itu sendiri sudah merupakan apa? Ibadah. Yang penting jangan sampai memotong ibadah sa'i dengan sesuatu hal yang baru, mungkin hanya karena niat A dan B terpotong. Itu permasalahannya kalau ingin menyempurnakan harus kembali kepada tempat di mana muncul namanya niat tertentu tadi. Yang penting perlu diperhatikan di antaranya. Ada lagi ketika harus tawaf. Tawaf itu adalah seperti apa? Salat. Ya. Sementara perempuan barangkali satu saat punya udur. Wah ini jadinya saya nggak bisa tawaf ini. Nanti ketinggalan kocok-kocok mulai lah. Terus apa? Kan bisa jadi kan? Nah, karena harus nunggu selesainya tawaf. Selesainya apa? Haid. Ya. Selesainya haid. Karena haid kan nggak bisa tawaf. Maklum karena haid tidak boleh tawaf. Nah, kalau harus nunggu kemudian barangkali rombongan berangkat atau apa kok bisa. Nah, ini ada solusinya, Jadi kalau harus kemudian harus tawaf, kalau tawaf pun kemudian harus melakukan sesuatu hal yang mestinya nggak boleh, tapi menjadi boleh. Karena demi untuk kebersamaan, sementara sedang haid nggak mungkin boleh tawaf, tapi tawaf sajalah. Nah, terus apa kira-kira? Caranya ke apa? Di sini kita kembali kepada persoalan haid itu sendiri. Perempuan haid ini kan yang jelas ada jeda waktu antara kapan keluar dan keluar lagi kan maklum kan ya. Ini betul teruslah mati lah. Karena keluarnya darah, disebut darah haid. Tapi subhanallah akhirnya seluruhnya disebut haid. Itu namanya hukum tarik-menarik. Nah, jadi namanya qaul sahbi. Jadi yang tidak haid pun dianggap apa? Haid. Sehingga di sini diantaranya tidak ada kewajiban apa? Salat. Tidak ada kewajiban apa? Puasa. Padahal mestinya keluar darah saja itu yang menghalangi, tapi kok seluruhnya digeret gitu loh. Akhirnya seminggu haid kabeh loh. Nah, kalau begini kan harus nunggu 1 minggu baru boleh sholat, boleh tawaf. Tapi padahal kita harus mau tidak mau harus tawaf terkait dengan kebersamaan dengan rombongan itu apa? Bagaimana ini? Maka kita bukan mengambil qaul sahbi yang tadi syarat menyeret, tidak. Mengambil qaul lakti yang dianggap haid itu adalah pada waktu keluarnya darah. Tapi di luar keluar darah tidak dianggap haid. Jadi bagaimana? Nerobos tawaf, mandi dulu, tawaf dulu. Nanti sore haid. Biasanya sekarang ini haid pagi, dan nanti keluar lagi apa? Sore. Nah, di sini kemudian mandi dulu, kemudian apa? Tawaf. Itu bisa untuk supaya agar kemudian kita bisa tawaf pada waktu dikehendaki, karena kita kalau tidak maka ditinggal jamaah itu yang lain. Jadi mengambil namanya qaul lakti, namanya lakti. Lakti itu hanya mengambil hukum haid pada waktu keluarnya darah. Di luar itu tidak disebut apa? Haid. Untuk tawaf berarti harus mandi dulu untuk menerobos supaya bisa apa? Kalau mau yang kedua nanti lagi
nggak usah begitu, nggak usah mandi, nggak usah apa, bayar unta, bayar regane unta, nek ngono apa, ngrasakno unta, piro keren unta lan. Sudah. Itu termasuk masalah yang mungkin banyak dibahas karena masalahnya adalah rombongan akan kapan berangkat, akan datang, akan pulang dan sebagainya. Walhasil sehingga diperlukan ketika tawaf itu ada bagian yang penting dimaklumi. Sampai nanti kalau tawaf wada ke apa? Kalau tawaf wada sih kalau wada ya ini ada pendapat mengatakan nggak mesti harus tawaf kan ada. Tapi kalau tawaf wajib kan fardu kan lain lagi. Alhasil itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk menambah apa yang sudah antum ketahui tentang haji ini dari sekian kali untuk mengikuti namanya pelatihan-pelatihan, insya Allah menambah wawasan yang banyak. Jadi kaitannya dengan hikmah-hikmah tertentu yang memang harus kita tahu dan mudah-mudahan manfaat. Sehingga kemudian terakhir maklum ada perjumpaan juga ada wada ya. Nah, makanya ketika wada ada namanya tawaf wada. Intinya nanti ada doa di sini, minta sama Allah mudah-mudahan tidak hanya sampai akhir ini saja kita datang, ya Allah takdirkan pada aku untuk kembali lagi berulang-ulang. Diminta kepada Allah. Ya, doanya doa wada ada kan? Atau doa ziaratul wada juga sebetulnya tidak ada tuntunan kalau kemudian ziarah ada namanya wada. Tapi ora pantes ora pamitan Nabi ora pantes ya. Mosok tok-tok kapamitan. Akhirnya muncul namanya tawaf ziarah. Dan aslinya kan dia ada hadis lah gak ono. Enggak ada. Tapi kok ada namanya tawaf apa? Wada ziarah. Ya ora pantes. Rawuh kanjeng Nabi sowan ben nemu deh. Nah, gila orang diduga ini ya. Makanya harus berhubungan dengan masalah adab dan dok. Minta waktu ziarah Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang kepadamu sekarang ini. Mudah-mudahan ini bukan akhir aku datang. Mudah-mudahan Allah memberikan aku bisa datang untuk sekian kali. Birahmatika ya arhamar rahim. Nah, wada Mekah Madinah juga ada doanya. Ya Allahu Akbar ada di sini. Halaman dulu ya, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, berapa? Enggak, yang selesai itu. Yang aibun taibun enggak ada. Ada. Oh, 26. Ini ya. Berapa? 26. Ya, 26. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, sajidun. Lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzabah. Wahda. Jadi tawaf wada, tawaf ziarah, tawaf meninggalkan apa? Mekah dan Madinah. Barangkali itu mudah-mudahan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarruqan ma'suma. Fina wa la minna syakkiyan wa la mahruma. Wa maltuf bina fi taysir kulli asir. Inna taysira kulli asirin alaika yasir nasalukal yusra. Wal mu'afatu dunya wal akhirah. Hajjan mabrura. Wa sa'yan maskura. Wa zamban maghfura. Wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilman dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum wa zawwadkum taqwa ya sulul khair khaisima kuntum ma'assalam.